pemberian dengan NPM 333 4240043. Di sini saya akan menjelaskan bab 9 yaitu diagram massa dengan nominal titik nomor 1 dan nomor 2. Jadi di nominal titik ini kita akan dengan sketsa simpul informasi dan efektif diagram. Dan setelah itu kita akan menandai berbagai fasa yang ada di diagram tersebut dan menentukan radius dan sampul slice atau batas kelahirannya. Nah, pada umumnya logam itu tidak berbagi sendiri atau murni, melainkan logam yang kita pakai sehari-hari itu merupakan logam paduan. Logam paduan merupakan kombinasi dua unsur atau lebih yang membentuk paduan logam yang memiliki sifat berbeda daripada logam asalnya untuk satu tujuan tertentu. Nah, satu tujuan tertentu ini umumnya itu seperti meningkatkan nilai estetis, meningkatkan kerasan, meningkatkan keutuhan atau sifat berbagai sifat mekanik lainnya. Nah, untuk membuat logam paduan tersebut kita menggunakan diagram massa. Diagram massa itu merupakan diagram yang memberikan informasi tentang temperatur, komposisi dan juga fasa atau mikrostrukturnya. Nah, fasa sendiri merupakan komponen yang memiliki sifat kimia dan sifat fisik yang homogen yang memiliki batas yang jelas. Nah, contoh dari fasa itu kita bisa lihat di gambar ini, yaitu yang di sini tuh ada paduan antara AL dan beta. Nah, beta ini merupakan SN yang mempunyai fasa yang lebih terang, sedangkan alfa merupakan aluminium yang memiliki fasa yang lebih gelap. Selanjutnya dalam diagram massa terdapat lautan padat. Lautan padat merupakan kombinasi antara dua unsur yang larut dalam keadaan cair dan keadaan padat, di mana atom tersebut terdistribusi dalam logam dasar dan struktur kristalnya tidak berubah. Nah, lautan padat itu terdapat dua jenis, yaitu lautan padat substitusional dan interstitial. Substitusional itu di mana elemen atomnya itu menempati posisi atom pelarutnya, sedangkan interstitial itu merupakan elemen pelarut itu menempati logam di antara atom pelarutnya. Selanjutnya, berdasarkan nomornya, diagram fasa itu terbagi menjadi 3, yaitu diagram fasa Yunani tunggal untuk buat diagram fasa linear. Kemudian ada diagram fasa Pernian. Kalau diagram fasa tunggal atau Yunani itu merupakan diagram fase yang memiliki satu komponen dan dua variabel. Dua variabel tersebut itu plot antara temperatur dan juga tekanan. Sedangkan diagram fasa linear itu merupakan diagram yang memiliki dua variabel dan juga dua komponen. Variabel itu yang menunjukkan komposisi dari komponen dan juga temperaturnya. Sedangkan untuk ternian itu merupakan diagram yang memiliki tiga komponen dan juga dua variabel. Dua variabel tersebut sama seperti diagramnya, yaitu memiliki plot antara temperatur dan juga komposisi. Selanjutnya di sini kita akan membahas sedikit tentang diagram fasa linear. Nah, diagram fasa linear itu terbagi menjadi beberapa jenis. Dua di antaranya adalah isomorfos dan juga idiomatik. Diagram pertama yaitu simbol isomorfos diagram. Nah, isomorfos diagram ini merupakan diagram fasa linear yang memiliki hanya satu struktur kristal, itu saja. Diagram fasa isomorfos ini kita mempunyai dua daerah fasa, yaitu lima dan juga selawi. Nah, di diagram isomorfos ini kita mempunyai juga batas fasanya yaitu liquidus. Nah, liquidus itu merupakan temperatur terendah di mana semua komponen liquid ini masih dalam keadaan stabil, atau dengan kata lain temperatur terendah di mana liquid itu masih terbentuk. Sedangkan solidus merupakan kebalikan dari liquidus, yaitu temperatur tertinggi di mana semua komponen solid masih dalam keadaan stabil, atau dengan kata lain temperatur tertinggi di mana solid masih terbentuk. Di antara fase liquid dan fase solid itu terdapat dua fase yaitu liquid dan aqua. Selanjutnya ada simbol eutektik diagram. Simbol eutektik diagram atas eutektik itu merupakan campuran unsur yang memiliki komposisi kimia tunggal yang membungkuk pada suhu yang lebih rendah daripada komposisi lain yang dibuat dari bahan yang sama. Komposisi ini dikenal sebagai komposisi eutektik, dan suhu di mana campuran tersebut mengeras dikenal sebagai suhu eutektik. Pada diagram fase persimpangan ini, suhu eutektik dan komposisi eutektik memberikan titik eutektik ini. Titik eutektik itu ditentukan oleh titik yang ada di sini. Untuk eutektik diagram ini memiliki tiga fasa, yaitu liquid, fase alfa, dan fase beta. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut titik kedua, yaitu titik bertahan untuk membandingkan diagram fasa linear yang terdapat komposisi paduan dan juga temperaturnya. Asumsikan bahwa paduan berada dalam equilibrium dan temukan fase apa yang ada di dalam diagram, komposisinya dan juga fraksi masanya. Di sini saya menampilkan diagram fasa paduan antara tembaga dan nikel. Diketahui bahwa titik dari paduan ini berada di temperatur 1300 derajat yang memiliki weight persennya itu 53%. Nah, fase yang ada di dalam diagram ini ada fase liquid dan juga fase solid. Batas fasenya yang ada di diagram ini adalah garis liquidus dan juga garis solidus. Daerah fase yang terdapat dalam diagram ini ada liquid, alpha, dan juga di tengahnya ada liquid plus alpha. Nah, di dalam ini diberikan keterangan bahwa weight persen dari liquid itu sebesar dari nikel itu sebesar 45%, weight persen nikel dari solid itu sebesar 58%. Nah, dari informasi tersebut kita sudah mengetahui fase yang ada, dan selanjutnya kita akan menghitung fraksi masanya. Fraksi masanya kita ambil nilai dari titik weight
solid dikurangi dengan titik weight persen dalam diagram ini, yaitu 28 dikurangi dengan 3 kan dari weight persen solid ke weight persen liquid, yaitu 45, berarti 28 dikali 100% diperoleh hasilnya 28%. Untuk proporsi solid juga sama, maksudnya dengan proporsi liquid dan diperoleh hasilnya 28%, sehingga diperoleh komposisi liquid itu sebesar 45% nikel dan 56% tembaga. Lalu untuk komposisi solid itu diperoleh sebesar 58% lagi dan 42% cil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofie Setula Putri dengan NPM 33342401118. Di sini saya akan menjelaskan tentang Learning Objective 3 bab 9. Terdapat fase eutektik. Fase eutektik adalah fase di mana cairan dan dua fase padat itu hidup berdampingan dalam keseimbangan pada suhu dan komposisi eutektik. Terdapat titik eutektik yang berwarna merah garis putus-putus, itu terdapat pada komposisi 50% dan suhu 600 derajat Celcius. Nah, pada titik ini, fase cair itu langsung berubah menjadi dua fase padat. Nah, terdapat garis liquidus juga yang berwarna merah, itu menunjukkan batas antara fase cair dan campuran fase cair padat. Jadi sebelah kiri eutektik itu, cairan mulai membentuk fase padat A, tapi kalau misalkan yang kanan membentuk fase padat B. Nah, fase campuran itu di bawah suhu eutektik, itu terdapat campuran dua fase padat, namun kalau di atas itu terdapat campuran fase cair dan padat. Selanjutnya, terdapat fase eutektoid, yaitu adalah fase yang terjadi saat zat padat berubah menjadi dua fase padat, yaitu terdapat titik eutektoid pada komposisi 50% dengan suhu 723 derajat Celcius. Pada titik ini, fase austenit yaitu berubah langsung menjadi dua fase padat. Nah, terdapat garis austenit juga yang warna biru, itu menunjukkan batas antara fase austenit dan campuran fase austenit plus padat, ya. Nah, di sana itu, di sebelah kiri titik eutektoid itu adalah yang austenit mulai membentuk fase padat alfa, kalau yang kiri membentuk fase padat beta. Lalu terdapat fase campuran di bawah suhu eutektoid, yaitu di bawah suhu 723 derajat Celcius, terdapat campuran dua fase padat, sementara kalau di atas tektoidnya itu adalah terdapat daerah campuran si austenit dan daerah padat. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah fase peritektik. Fase peritektik itu adalah fase padat baru yang dihasilkan dari reaksi peritektik. Apa sih reaksi peritektik itu? Adalah reaksi antara lelehan dan fase padat primer yang membentuk fase padat sekunder. Nah, di sana terdapat titik peritektik yang berwarna garis merah putus-putus, yaitu terdapat pada komposisi 40% dan suhunya 750 derajat Celcius. Nah, pada titik ini fase cair atau liquid yaitu bereaksi dengan fase padat yang membentuk fase padat baru. Nah, terdapat juga garis liquidus dan solidus. Liquidus itu garis yang berwarna biru, dia menunjukkan batas antara fase cair dan campuran cair dan padat. Sementara kalau solidus itu yang berwarna hijau yang menunjukkan batas antara campuran cair dan padat dan fase padat juga. Keempat yaitu adalah fase transformasi kongruen, yaitu adalah perubahan fase di mana tidak terjadi perubahan komposisi. Jadi pada titik transformasi kongruen itu dia terletak pada 50% dan suhunya itu 800 derajat Celcius. Nah, pada titik ini fase cair itu berubah langsung jadi fase padat tunggal tanpa melalui campuran fasa. Nah, terdapat juga garis liquidus dan solidus sama seperti sebelumnya. Yang liquidus itu yang berwarna biru, dia menunjukkan batas antara fase cair dan campuran cair dan padat, sementara solidus adalah garis merah yang menunjukkan batas antara campuran cair dan padat dan fase padat tunggal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan learning objective 4 bab 9, yaitu terdapat panduan besi dan karbon yang mengandung antara 0,022% hingga 2,14% berat karbon. Nah, termasuk kategori hipertektoid atau hipertektoid. Pada kasus yang diberikan itu terdapat dua kemungkinan, sehingga dari 0,022% hingga 0,8% karbon itu termasuk hipertektoid. Sementara kalau misalkan 0,8% karbon hingga 2,14% karbon itu termasuk hipertektoid. Pada kasus tersebut, fase peritektoid itu adalah fase yang terbentuk sebelum mencapai titik eutektoid dia, jadi sekitar 0,8% karbon lebih pada suhu 727 derajat Celcius. Nah, fase peritektoid itu tergantung pada komposisi karbonnya. Nah, sehingga kalau misalkan yang di bawah 0,8% itu disebut hipertektoid itu termasuk fase ferit, yaitu adalah fase besi dengan struktur kristal kubik yang berpusat pada tubuh BCC yang mengandung sedikit karbon. Sementara kalau misalkan hipertektoid yang lebih dari 0,8% karbon, dia disebut cementite. Cementite itu adalah senyawa besi karbon yang dengan kandungan karbon yang tinggi. Jadi setiap itu mengandung sekitar kayak lebih dari 2,14% lebih. Selanjutnya, untuk menghitung fraksi massa dan fraksi peritektoid dan perlit itu terdapat, kita kan ada dua tadi ya, yang di bawah 0,8% karbon dan di atas 0,8% karbon. Nah, kita terdapat panduan yang 0,3% karbon ini dulu, yang pertama itu terdapat untuk panduan dengan komposisi 0,3% karbon, yaitu hipertektoid, yaitu setelah kita hitung fraksi massa feritnya itu adalah 0,626 dan fraksi massa perlitnya itu adalah 0,396. Sementara untuk yang panduan komposisinya yang 1,2% karbon atau hipertektoid, itu fraksi massa sementitnya yaitu adalah 0,063 dan fraksi massa perlitnya 0,932. Selanjutnya terdapat diagram skema struktur mikro pada suhu tepat di bawah eutektoid, yaitu dilihat dari diagram, yaitu pasti di suhu eutektoid itu adalah 727 derajat Celcius. Nah, daerah kiri yang biru itu adalah campuran ferit, peritektoid, dan perlit, itu termasuk hipertektoid, dan garis tengahnya yaitu adalah komposisi eutektoid pada 0,76% karbon, sementara yang daerah kanannya yang berwarna orange itu adalah campuran sementit, peritektoid, dan perlit, yang termasuk hipertektoid. Perkenalkan, nama saya Inzilai Prakasa dengan NPM 333424014. Saya akan menjelaskan learning objective pertama, yaitu make a schematic fraction transformation for total algorithm of time plot for typical solid transformation, cite the equation that describes this behavior.
Diagram ini dapat ditemukan pada proses kristalisasi, rekristalisasi atau transformasi fasa pada material. Transformasi ini dikiaskan menggunakan persamaan Aframi. X di sini sebagai pecahan transformasi pada waktu, K adalah konstanta kinetika yang bergantung pada suhu dan mekanisme transformasi, M merupakan parameter Aframi, dan T merupakan waktu transformasi. Pada skala logaritmik ini, persamaan dapat diolah menjadi bentuk linear jika dianalisis pada interval tertentu. Pada kurva S ini terdapat 3 fase, yaitu fase awal. Fase ini merupakan fase lambat karena merupakan nukleasi awal. Selanjutnya, fase tengah. Fase ini merupakan fase yang berjalan dengan cepat saat pertumbuhan dominan. Fase akhir berjalan dengan lambat karena kembali ke saturasi transformasi. Perkenalkan, nama saya Sabina Nurul dengan IPM 3334240056. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang learning objective, briefly describe the microstructure for each of the following microclasses that are falling still alive. Fine perlite, coarse perlite, saprolite, vinite, martensite, and temper martensite. Yang pertama ada fine perlite, itu microstructure fine perlite terdiri dari lapisan yang tipis ferrit dan cementite yang terorganisir dalam bentuk lamela atau pita yang sangat halus. Perlakuan pendinginan yang lebih cepat dari suhu autentik antara 727 Celcius sampai 800 derajat Celcius hingga menghasilkan struktur ini. Selanjutnya ada coarse perlite, yaitu microstructure coarse ini juga terdiri ferrit sama kayak fine dan cementite dalam bentuk lamela tetapi dengan pita yang lebih tebal dibandingkan dengan fine perlite. Struktur ini terbentuk pada laju pendinginan yang lebih lambat yang memungkinkan pembentukan lapisan-lapisan yang lebih besar. Selanjutnya ada spheroidite. Microstruktur spheroidite terbentuk ketika struktur perlite atau benite dipanaskan pada suhu sedikit di bawah titik eutetik untuk waktu yang cukup lama. Microstruktur spheroidite terdiri dari partikel cementite berbentuk bola yang tersebar dalam matriks ferrit. Terus ada juga benite, yaitu terbentuk pada suhu yang lebih rendah daripada perlite, tetapi lebih tinggi daripada marsutite, dan terdiri dari campuran ferrit dan cementite dalam bentuk yang lebih halus dan terdistribusi, baik dalam bentuk flat ataupun articular, seperti jarum. Lalu ada martensite. Struktur martensite terbentuk melalui proses pendinginan cepat dari suhu austenite ke suhu di bawah suhu transformasi, mengubah struktur kristal dari VCC atau phase center cubic menjadi BCT, body center tetragonal. Struktur ini sangat distorsi karena pembentukan atau pembekuan karbon yang terlarut dalam matriks. Lalu ada temper martensite, yaitu terbentuk setelah martensite dipanaskan pada suhu yang lebih rendah, di mana karbon terlarut di dalam matriks martensite membentuk partikel karbida yang lebih kecil dan tersebar. Hasilnya adalah struktur martensite yang lebih lembut dan lebih kokoh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan learning objective yang ketiga, itu cite the general mechanical characteristic for each of the following microconsistent fine perlite, coarse perlite, spheroidite, benite, martensite, and temper martensite. Briefly explain its behavior in the terms of microstructure or crystal structure. Yang pertama ada fine perlite, yaitu dengan karakteristik mekanik memiliki kekuatan dan kekerasan cukup tinggi, serta ketangguhan yang baik, sifatnya seimbang antara kekuatan dan kelenturannya. Itu coarse perlite, karakteristik mekanik yang lebih lunak dan lebih mudah dibentuk dibandingkan fine perlite karena memiliki kekuatan dan kekerasan yang lebih rendah. Namun, ia lebih ulet dibandingkan fine perlite. Yang ketiga ada spheroidite, karakteristiknya itu sangat lunak dan memiliki ketangguhan yang tinggi, tetapi kekuatan kekerasannya rendah. Seiring digunakannya, spheroidite ini untuk proses pengerjaan yang membutuhkan kelenturan dan formabilitas tinggi. Lalu yang keempat ada benite, yaitu dengan karakteristik mekanik, kombinasi kekuatan dan ketangguhan yang lebih baik dibandingkan perlite, dengan kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan martensite, tetapi lebih ulet dan lebih kuat daripada spheroidite. Yang kelima ada martensite, yaitu karakteristik mekaniknya sangat keras dan kuat, tetapi rapuh dengan ketangguhan yang sangat rendah. Ini adalah microstruktur yang paling keras di antara microconsistent yang disebutkan. Yang terakhir ada tempered martensite, yaitu dengan karakteristik mekanik, memiliki kekuatan dan kekerasan lebih rendah dibandingkan martensite, tetapi lebih ulet dan lebih tangguh. Kekerasan dapat disesuaikan dengan proses tempering. Selanjutnya saya akan menjelaskan learning objective keempat, yaitu given the thermal transformation or continuous cooling transformation diagram for some iron carbon alloy. Design a equipment that will produce a specified microstructure. Untuk merancang TTT atau Time Temperature Transformation atau CCT Continuous Cooling Transformation diperlukan langkah-langkah agar mendapatkan struktur mikro yang tertentu seperti martensite, benite, atau perlite. Martensite adalah struktur mikro yang keras dan rapuh, dibutuhkan pendinginan yang cepat atau quenching. Benite merupakan sifat antara kombinasi kekuatan dan ketangguhan. Perlite merupakan struktur mikro yang lebih lunak, stabil secara termodinamika, cocok untuk aplikasi struktural. Dibutuhkan juga untuk memilih diagram yang tepat, penggunaan TTT untuk transformasi thermal atau CCT untuk pendinginan kontinu. Diagram ini tersedia untuk panduan tertentu sehingga menunjukkan jalur waktu versus suhu untuk berbagai fase. Terdapat juga perbedaan pada jalur pendinginan. Martensite harus menghindari area pembentukan perlite dan benite dengan mendinginkan di bawah suhu martensite dimulai menggunakan quenching dengan cepat, biasanya pada air atau minyak. Benite, lakukan penanganan isotermal di rentang suhu benite antara zona perlite dan martensite sesuai dengan durasi. Perlite menggunakan pendinginan lambat melalui rentang suhu transformasi perlite. Pada proses panas juga terdapat perbedaan. Pemanasan ke zona autosintasi untuk mengharmonikan austenite.
pendinginan atau penahanan suhu sesuai dengan jalur transformasi pada diagram TTT atau CCT. Contohnya, pada struktur mikromertensetit, pemanasan harus dilakukan pada 850-950 derajat Celcius. Pendinginan yang cepat quenching ke suhu di bawah MSM dengan air atau minyak, biasanya mendekati suhu ruangan. Hasilnya adalah mersentit menjadi mersentit penuh, struktur keras dan rapuh. Pada diagram di atas juga menunjukkan diagram TTT dengan jalur perlakuan panas mendapatkan struktur tertentu. Jalur quenching atau garis hitam, pendinginan cepat dari 850 derajat hingga di bawah suhu MSM atau 250 derajat Celcius menghasilkan mertensetit. Jalur bainit yang berwarna ungu merupakan penahan isotermal di sekitar 450 derajat Celcius setelah pendinginan cepat menghasilkan bainit. Jalur pendinginan perlahan yang berwarna oranye, pendinginan lambat ini melewati zona pelit dan menghasilkan pelit. Diagram ini menunjukkan bagaimana berbagai jalur pendinginan menghasilkan struktur mikro yang berbeda berdasarkan posisi relatif terhadap kurva pelit dan bainit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Ratu Maria Salma. Di sini saya akan menjelaskan bab 11 yaitu tentang mental OS dan application-nya serta cara pembuatannya. Untuk learning objective yang pertama yaitu kita harus mampu untuk menyebutkan 4 tipe dan skill dan juga menjelaskan perbedaan propertiesnya, lalu komposisinya dan juga untuk penggunaannya. Sebelumnya di sini mental OS atau logam paduan ini dibagi jadi dua, yaitu ada ferrous voice dan non ferrous. Nah, untuk yang dari namanya sendiri sudah diketahui bahwa ferrous voice itu mengandung besi sebagai bahan utamanya. Ferrous voice dibagi dua lagi yaitu ada steel voice dan juga fixed iron. Untuk jenis-jenis baja di sini ada 4. Yang pertama ada low carbon steel. Nah, untuk low carbon steel ini kandungan karbonnya terdiri di antara 0,1 sampai 0,25%. Nah, untuk bajanya ini lunak dan hanya dapat dimasak permukaan saja. Mudah ditempa, mudah dituang atau di casting, lalu mudah atau machinable, mudah untuk difabrikasi, lalu ulet dan juga mudah dimas. Nah, biasanya untuk low carbon steel ini biasanya digunakan untuk konstruksi. Selanjutnya medium carbon steel. Untuk medium carbon steel, komposisi campurannya adalah besi dan karbon juga, namun kadar karbonnya itu di antara 0,25% sampai 0,60%. Untuk sifatnya sedang dan keras. Nah, biasanya digunakan ketika kondisi sering vapor. Untuk sebagian besar dia digunakan pada pemesinan, penempaan, komponen otomotif, poros, dan lain-lain. Selanjutnya ada high carbon steel. Nah, untuk high carbon steel ini kadar karbonnya ada di antara 0,6 sampai 0,9%. Dan dia memiliki sifat paling kuat dan paling keras, namun kurang kuat jadi tidak gitu. Dan biasanya digunakan sebagai bahan alat pemotong logam karena dia tahan halus. Dia juga bisa sebagai pemotong keras atau kalau lebih kuat. Selanjutnya ada stainless steel. Nah, stainless steel ini adalah bahan yang paling familiar dengan kita karena gunanya ada di pasar kita yaitu ada di peralatan rumah tangga dan peralatan medis dan alat foto. Nah, untuk uniknya dari stainless steel ini dia menggunakan campuran aluminium listrik 11%. Nah, dia itu tahan korosi, mudah dilas dan mudah difabrikasi. Stainless steel juga banyak macamnya nih. Kalau dia semakin tinggi kandungan karbonnya, dia juga akan semakin rentan terkena korosi. Namun untuk kerasan dan kuatnya akan meningkat. Punya 5 jenis cast iron. Cuma ada grade. Nah, grade iron ini struktur nikelnya dia berbentuk plate grafit. Nah, yang terdistribusi ke dalam ferrit dan ferrit. Selanjutnya dia bentuknya itu memberikan lapisan terbu pada bagian atas sehingga dia dinamakan grade iron. Nah, untuk penggunaannya dia digunakan sebagai alat besi informasi biasanya karena dia sifatnya people dan kerasnya rendah. Selanjutnya kita punya ductile iron. Nah, sini ductile iron atau medium iron. Nah, ductile iron sendiri bentuk mikrostrukturnya itu berbentuk grafit bulat karena ada penambahan Mg juga bahan lain di proses pembuatannya sehingga bulat-bulat seperti itu. Selanjutnya materialnya itu ferrit, pellit atau bisa 2 dan tergantung dari perlakuan panasnya. Selanjutnya untuk tensile strength-nya dia bagus, kekuatannya tinggi, terus kekuatan juga lebih kuat daripada dari iron sendiri. Nah, biasanya digunakan pada pipa tekanan tinggi atau peralatan teknik. Selanjutnya ada white iron, sebelah sini white iron. Nah, white iron sendiri dia terbentuk dari senyawa karbida atau Fe3C. Dia disebut juga cemented. Nah, untuk cemented ini struktur mikronya keras tapi rapuh sehingga memunculkan tampilan yang putih mengkilap. Jadi dia disebut white iron. Nah, untuk sifat mekanisnya sendiri dia sangat keras karena terbuat dari karbida, tapi dia brittle karena dia kurang bulat dan karena kuatnya tersebut dia tahan halus. Nah, untuk penggunaan dari white iron sendiri dia biasa digunakan untuk lapisan-lapisan penggiling. Selanjutnya kita punya compacted graphite iron. Nah, untuk struktur mikro dari compacted graphite iron ini dia berbentuk seperti cacing atau biasa disebut vermicular graphite. Nah, matriksnya berupa pellit atau ferrit tergantung dari perlakuan panas. Untuk kekuatan tarik dan keutuhan dia lebih baik daripada grey iron. Namun tekanan tekannya dia sangat baik dan biasanya diaplikasikan di komponen otomotif, misalnya kayak blok mesin diesel. Untuk selanjutnya kita punya learning objective kita yaitu kita mampu menyebutkan 7 tipe dan inverse law, lalu menyebutkan sifat fisik dan mekaniknya itu sendiri, lalu kita harus juga menyebutkan 3 contoh dari penerapan semua gambar lagi. Pertama kita punya koper. Nah, untuk koper sendiri dia karakternya dapat mengkali. Terus dia produktivitas thermalnya bagus. Selanjutnya dia sangat mudah dibentuk dan satu lagi dia tahan korosi dalam bentuk mana. Nah, untuk aplikasinya dia biasa digunakan untuk dalam kabel dan komponen elektronik karena dia harus mengkali listrik. Selanjutnya dia bisa juga digunakan untuk pipa. Selanjutnya juga dia bisa digunakan untuk komponen mesin seperti bataran atau bearing. Selanjutnya kita punya aluminium. Nah, aluminium sendiri punya karakteristik yang ringan, lalu dia tahan korosi karena dia punya lapisan pelindung tidak alami, lalu dia mudah dibentuk dan tidak berulang. Untuk penerapannya dia bisa untuk struktur pesawat, bisa untuk peralatan dapur, lalu untuk konstruksi juga bisa. Selanjutnya kita punya titanium. Nah, untuk titanium sendiri dia karakter fisik dan mekaniknya yang pertama dia ringan, lalu tahan korosi juga, bahkan dalam lingkungan agresif seperti air. Selanjutnya dia cocok untuk aplikasi di alat medis. Maka dari itu aplikasi khususnya dia punya aplikasi untuk atau bisa diaplikasikan untuk implan medis dan peralatan bedah, lalu dia bisa untuk komponen pesawat, lalu dia juga cocok untuk di industri kimia sebagai tangki atau pipa tahan korosi.
Selanjutnya kita punya magnesium. Magnesium ini sifatnya ringan, lalu dia tahan korrosi, lalu dia produktivitas thermalnya bagus. Selanjutnya dia bisa menghantarkan listrik dan mudah itu. Untuk aplikasinya dia biasanya digunakan untuk casing handphone atau laptop. Lalu dia juga bisa dijadikan bodi sepeda, lalu bisa digunakan sebagai implan tulang juga. Selanjutnya kita punya superalloy sendiri itu campuran dari beberapa metal atau logam yang mungkin sangat cocok sehingga dia bisa digunakan untuk mengatasi masalah-masalah teknis yang khusus. Nah, untuk sifat dari superalloy sendiri dia tahan terhadap suhu tinggi dan oksidasi. Lalu dia kuatnya tinggi pada kondisi ekstrim. Terus selanjutnya dia juga memiliki stabilitas mekanik yang baik dalam lingkungan agresif. Untuk aplikasi khasnya dia bisa digunakan untuk menghindari kesalahan jet, lalu dia bisa sebagai komponen otomotif, lalu dia juga bisa digunakan sebagai bahan peralatan dan kondisi kimia dan elektroniknya. Selanjutnya kita punya logam metal. Di sini logam metal itu logam mulia ya, seperti yang sering kita jumpai itu yang untuk penjelasan ada silver, gold, ada barium, rhodium, dan kawan-kawan. Nah, untuk sifat dari logam metal itu sendiri yang pertama dia tahan terhadap korrosi, lalu dia akan selalu oksidasi hampir semua lingkungan. Lalu selanjutnya dia punya konduktivitas listrik dan thermal yang baik. Selanjutnya dia umumnya lunak, tapi dia sangat stabil sekali. Nah, untuk aplikasi sendiri dia biasa digunakan untuk biasa ada barang kreatif, lalu bisa untuk kontrol listrik, ada komponen elektronik. Lalu selanjutnya bisa sebagai katalis seperti platina dan palladium. Nah, selanjutnya kita punya refraktor metals. Nah, untuk refraktor metals ini maksudnya metals yang punya kualitas yang tinggi. Untuk karakteristiknya dia tidak lewat pada suhu lebih dari 2000 derajat Celcius. Lalu kekuatannya tinggi pada suhu tinggi. Lalu selanjutnya dia tahan haus dan deformasi iklim yang sangat baik. Jadi deformasi iklim sangat baik. Lalu untuk aplikasinya dia bisa sebagai filament lampu atau booster. Lalu selanjutnya dia bisa sebagai komponen jet atau roket. Terus selanjutnya dia bisa sebagai cetakan untuk pengolahan logam. Selanjutnya kita punya miscellaneous alloy untuk pada logam terakhir. Nah, si miscellaneous alloy ini dia berupa campuran logam yang tidak biasa digunakan sebagai campuran. Untuk sifat fisiknya dia tahan korrosi, lalu densitasnya sedang dan tinggi. Selanjutnya dia juga punya konduktivitas thermal dan listrik yang variatif. Untuk sifat mekaniknya dia punya kekuatan tarik yang bagus, lalu ketahanan dan urutan yang cukup. Terus selanjutnya ada tahan terhadap deformasi dan abrasi. Untuk penerapannya ada beberapa, yang pertama bisa untuk paduan partikel. Dan dia biasa digunakan dalam industri pesawat terbang untuk membuat turbin gas panas. Lalu selanjutnya untuk paduan bas titanium dia biasa cocok untuk implan medis. Selanjutnya untuk paduan bas magnesium dia biasa cocok untuk di industri otomotif, misalnya untuk membuat komponen-komponennya. Perkenalkan, saya Setawa Sekolah, NPM 334 Pada kali ini saya akan menjelaskan learning objektif yang berada di bab 11. Objektif 4 yaitu membahas tentang cara pembentukan program paduan. Yang pertama di sini ada ekstrusi, yaitu pembentukan program dengan memberikan tekanan pada program cair sehingga membentuk sesuai dengan bentuk cetakannya. Di ekstrusi ini terdapat tiga jenis, yaitu ekstrusi langsung, ekstrusi tak langsung, dan juga ekstrusi hidrolis, yaitu dengan menggunakan kanan tidak. Kemudian yang kedua ada fogging atau penempaan. Penempaan ini melibatkan deformasi plastis melalui tekanan mekanis dan juga pemanasan. Produk yang dihasilkan ini memiliki struktur yang cukup kuat dan sering digunakan untuk pembuatan batang dan juga lempeng. Di fogging ini terdapat tiga jenis, yaitu ada drop fogging, kemudian ada offset fogging, dan juga roll fogging. Kemudian ada rolling atau penguluhan. Penguluhan sendiri merupakan proses di mana lembaran logam dibentuk dengan meletakkan di antara dua roller yang berputar secara dinamis. Penguluhan ini akan menghasilkan produk berupa lembaran-lembaran tipis logam kurang lebih seperti itu. Kemudian terakhir ada pengecoran atau casting. Pengecoran ini merupakan metode pembuatan logam alloy itu dengan menggunakan logam cair pada cetakan masing-masing yang terbuat dari bahan. Kemudian ada learning objektif 5 yaitu tentang jenis-jenis casting atau pengecoran. Yang pertama di sini ada sand casting atau pengecoran dengan menggunakan pasir, di mana logam cair akan dituangkan ke dalam cetakan yang terbuat dari pasir, di mana nanti logam cair ini akan mengalir mengikuti bentuk dari si pasir tersebut. Kemudian yang kedua ada casting, yaitu menggunakan tekanan yang tinggi untuk mencetak bentuk logam cair sehingga akan terbentuk bentuk sesuai dengan cetakannya. Lalu yang ketiga ada investment casting, yaitu menggunakan cakang terbuat dari keramik atau plastik yang mengikuti pola lilin sehingga digunakan pencetakan ini agar mendapat hasil yang lebih presisi dan juga lebih. Kemudian di sini ada centrifugal casting, yaitu di mana pencetakan dilakukan dengan menggunakan roll seperti pada gambar. Lalu si logam ini akan dituangkan pada roll tersebut sehingga logam yang dihasilkan akan berbentuk silinder dan juga berlambang. Lalu yang terakhir ada pressure casting atau pengecoran dengan menggunakan cetakan campuran air, bitumen dan senyawa penguat lain. Dan dapat mengalir karena logam ini akan mengalir seperti pada gambar ini, dicetak kurang lebih ganjar mirip seperti pada yang sebelumnya, yaitu sand casting. Kemudian ada learning objektif 6 yaitu akan membahas tentang tujuan perlawanan panas pada logam campuran. Kemudian di sini ada anali, yaitu perlawanan panas yang digunakan untuk menghilangkan tegangan, meningkatkan kerutan dan juga memperbaiki struktur mikrologam sehingga dapat memperhalus butir dan juga meningkatkan kemampuan mesin dan mengurangi ketidakhomogenan pada logam tersebut. Yang kedua ada tes relatif analik, di mana proses ini akan mengurangi tekanan radial yang terbentuk selama proses pemasan atau pemrosesan minyak. Tujuannya itu untuk mencegah deformasi atau retak pada material serta meningkatkan stabilitas dimensi. Yang ketiga ada normalizing, yaitu proses perlawanan panas dengan memanaskan uang hingga suhu austentisasi yang bertujuan untuk menghasilkan suhu porok yang lebih seragam lagi dan meningkatkan sifat mekaniknya. Kemudian ada full annealing, di mana proses
ini dilakukan dengan menggunakan logam, kemudian didinginkan secara lambat dalam tungku pemanas tersebut. Tujuannya yaitu untuk mencapai struktur mikro yang lebih optimal lagi dan juga lebih halus, serta meningkatkan keruletan dan mengurangi kekerasan material tersebut. Dan yang terakhir ada sepherologisi, di mana proses ini bertujuan untuk mengubah struktur karbida dalam baja sehingga berbentuk bulat. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan mesin dan keruletan materialnya, dan juga sangat cocok untuk dalam pembuatan baja kertas dengan ikat karbonnya. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Sifra Zafira dengan NIM 333424073. Di sini saya akan menjelaskan learning objektif 8 dan 9 dari bab 11. Yang pertama, learning objektif 8, generate a hardness profile for all cylindrical steel specimen that has been outstandardized and then range given the hardenability curve for the specific alloy as well as quenching and versus bathymetric emission. Jadi di sini ada kurva hardenability. Nah, untuk kurva ini di bagian atas ini, di sini adalah bagian yang memiliki laju pendinginan yang tinggi sehingga kekerasannya mencapai kekerasan maksimum. Lalu semakin ke bawah, maka kekerasan atau laju pendinginannya akan semakin berkurang. Pada bagian sini, kekerasan itu dipengaruhi oleh laju dan jarak dari pendinginan tersebut. Jadi di sini adalah continuous volume transformation diagram, di mana di sini terdapat 4 titik, titik pertama A, B, C, dan D. Nah, untuk bagian biru sebelah sini atau yang warna biru ini disebut dengan titik hidung kurva. Nah, pada bagian A, B, C, dan D di sini adalah yang dihasilkan. Yang A adalah martensite karena dia belum menyentuh bagian hidung kurva tersebut setelah berada di temperatur 200 derajat. Untuk bagian yang B karena sudah sedikit berubah dan terkena hidung kurva, maka yang dihasilkan adalah martensite dan ferrite. Untuk yang C dan D karena sudah terkena bagian hidung kurva, maka yang C itu adalah yang dihasilkan adalah fine ferrite dan yang D adalah ferrite. Dari sini dapat disimpulkan bahwa martensite itu akan berpeluang kecil semakin ke arah kanan dan akan semakin berpeluang besar untuk menghasilkan ferrite. Nah, pada objektif yang ke-9 ini kita akan menjawab tentang using a pressure diagram describe and explain the two heat treatment that are used to precipitation hardened metal alloy. Jadi di sini disediakan diagram fasa. Dari diagram fasa tersebut di sini ada composition atau larutan. Nah, di sini adalah temperatur. Untuk pada bagian P0 di sini terdapat peningkatan temperatur dan larutan. Dari hal tersebut, maka terjadi peningkatan larutan ke dalam aluminium seiring peningkatan temperatur. Nah, setelah itu terdapat dua fasa di bagian P0 dan P1 ini. Dari bagian fasa itu, fasa yang kedua ini keluar. Seiring berjalannya waktu akan sedikit keluar dan meningkatkan kekuatan dari paduan tersebut. Baiklah, selanjutnya materi yang akan dibahas oleh saya yaitu learning objektif 7 dan learning objektif 10. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Kajiza dengan NIM 333424025. Pada learning objektif 7 ini, kita akan menjelaskan tentang pengertian atau define of hardenability. Nah, hardenability ini secara singkatnya menurut Wikipedia adalah tingkat pengerasan baja setelah melalui proses perlakuan panas. Nah, bisa dilihat pada gambar, paduan Fe yang dikeraskan dengan membentuk material hingga keseluruhan bagiannya. Dan hardenability ini kalau diartikan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu kemampuan mengeras. Nah, kemampuan mengeras yang menunjukkan kedalaman dan distribusi kekerasan yang ditimbulkan pada proses quenching dan austenite. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi hardenability ini ada 3, yaitu komposisi kimia, seperti jenis atom, intrikat, susunan, dan rasionya. Lalu ada ukuran butir adhesif dan juga struktur baja. Struktur baja sebelum quenching ini juga sangat mempengaruhi tingkat kekerasan bajanya. Nah, ini dapat diperoleh jika salah satunya ketika baja itu didinginkan di dalam air. Lanjut, learning objektif 10. Pada learning objektif 9 itu sudah dijelaskan tentang kekerasannya dan juga sudah dijelaskan oleh teman saya. Pada learning objektif 10 ini kita disuruh atau diperintahkan untuk membuat tentang skema kekuatan atau kekerasan suhu ruangan versus logaritma waktu untuk perlakuan panas presipitasi pada suhu konstan yang menunjukkan kurva. Nah, jadi kita disuruh menjelaskan yaitu dengan berbentuk kurva mekanismenya. Yang pada umumnya itu berbentuk S. Nah, yang pertama itu bisa dilihat pada diagramnya, dia terdapat peningkatan di awal. Nah, kekuatan meningkatnya itu cepat. Bisa dilihat dia naik dengan cepat seiring dengan pembentukan presipitat yang halus dan menghambat pergerakan dislokasi. Lalu yang kedua itu dia setelah mencapai pada ukuran yang optimal, lalu kekuatan itu stabil. Jadi diagramnya itu stabil pada saat presipitat berimbang dan efektif dalam memperkuat matriks. Nah, lalu setelah dia stabil di diagramnya itu dia terjadinya penurunan. Nah, jika penurunan ini terjadi jika waktu ajunya terlalu lama atau presipitatnya mulai membesar yang mengurangi efektivitas penguatan dan menyebabkan penurunan kekuatan kurva, ini mencerminkan mekanisme penguatan melalui presipitasi, di mana ukuran distribusi presipitat sangat mempengaruhi sifat mekanik material. Nah, untuk kayak solution treatment, quenching, dan pengertian itu hardening treatment itu sudah dijelaskan pada learning 9. Okay. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.